Kita juga kagak enak ketika nanti meninggal dunia diceritain gak enak sama orang. Kejelekan kita dibongkar sama orang, ini gak enak saudara. Makanya tadi dikatakan dulu sajar kasih apa ya, ketika kita meninggal dunia yang ngantar ke kubur ketiga, betul? Yang ngantar ke kubur di ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, maluhu hartanya, wa amaluh dan amalnya. Nanti ketika kita meninggal dunia saudara, anak bini kita semuanya saudara kita pada ngikut gak ke kuburan? Kecuali kalau kena covid dah susah datang. Iya, yang mau daftar rotan masih baru separuh tuh. Keluarga kita semua nganterin. Benar kata Sajar Kasih, ketika kita meninggal dunia bini kita nangis tiap malam sesegukan, matanya pada bengol saudara. 2 hari 3 hari ya udah beda lagi ceritanya saudara. Bini kita mikirin, ya Allah, mata yang satu nangis, mata yang satu ngelirik, siapa ya ganti laki gue. Ini kan dahsyat saudara. Bini kita nggak mau. Yang ngomong katanya, wahai ayah, wahai suamiku, sesungguhnya hidupku denganmu sehidup semati. Tuh. Bahasanya kayak begitu saudara. Giliran lakinya mati dia mah cari lagi, gatel dandan. Tinggal lakinya di dalam kubur, ya Allah biniku genit amat. Garuk sama si bakal. Alhasil hartanya pun ngikut saudara. Mobil Pajero yang dia baru beli ngikut ke kuburan. Mobil truk yang dibuat usaha ngikut ke kuburan. Semuanya hartanya ngikut ke kuburan. Amalnya pun mengantar dia ke kuburan. Amal salatnya, amal kebaikannya, amal buruknya, semua datang ke kuburan nganterin dia. Wayabqa wahidan, yang netep cuma satu saudara. Bini kita, anak kita gak ada yang mau nemenin kita di kubur. Gak usah lama-lama, 3 hari deh. Gak mau juga bini kita. Harta kita nggak mau ditaruh di situ. Ketika kita sudah meninggal dunia, mobil Pajero kita, motor NMAX kita, rumah kita yang begitu gede, cuma jadi rebutan saudara. Apa yang tinggal? Wayabqa wahid, cuma satu yang nyisa, amaluh, amal kita saudara. Yang nemenin di alam kubur nanti amal kita, amal perbuatan baik kita, amal ngaji kita, amal hormatin guru kita, amal sering ngasih duit para habaib, para kiai, para ustad. Kadang-kadang pengen beramal sama harta pelit amat. Betul? Beramal sama kiai, sama guru, sama habib pelitnya masya Allah. Yang ada habib dirongrong mulu, ustad dirongrong mulu. Udah ilmunya diambil, duitnya diminta. Ini boleh sambar geledek yang begini. Ini kalau kita pengen manfaat, makanya di dunia jadikan cerita itu baik. Punya harta, jadikan harta itu untuk cerita baik untuk diri kita. Punya tenaga, jadikan tenaga itu amal baik untuk diri kita ketika diceritakan nanti, masya Allah. Punya harta, sisihkan harta buat majelis taklim, buat kebaikan, buat masjid nih, Bahrul Ulum. Ya lagi ngedak nih, ya lagi ngedak nih. Yang punya duit kasih. Anda punya duit 20.000, tuh kasih. Punya duit 100, kasih. Coba kalau Anda kasih 20.000, ada 1.000 orang aja kan lumayan. 20 juta juga. Aneh nggak punya duit, bagaimana aneh modal tenaga buat bantuin saudara. Ini tenaga kagak, duit kagak, bantuin ngecor kagak, keluar ngecor makanan keluar dia nongol. Ada gak yang begitu? Ngecor aja kagak mau, rokok orang diisepin. Ya. Ini kalau Anda kata yang begini ada di Bahrul Ulum, mana doain biar menjadi covid juga. Hidup lo nyusahin orang, bagaimana mati lo. Sisa tinggal amal kita. Nanti di alam kubur yang ditanya kita tentang amal diri kita.
Bagaimana kita hidup di dunia? Apakah kita merugikan orang atau memanfaatkan diri kita daripada orang? Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain, saudara. Bukan manfaatin orang lain, tetapi bermanfaat buat orang. Jadi orang yang manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat tenaganya dalam kebaikan, itu yang terpenting, saudara. Harta, jadikan harta kita amal buat akhirat. Kita belajar nih dalam Dzulhijjah ini, belajar daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu nabi. Nabi Allah Ibrahim itu amalnya Masya Allah. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan masalah kurbannya Nabi Allah Ibrahim itu Masya Allah. Onta beliau potong, sapi beliau potong, kambing beliau potong. Di dalam cerita beliau itu, dia motong itu 1000 ekor kambing, 60 ekor onta. Tuh Nabi Allah Ibrahim, Nabi masih mau sedekah. Bahkan nggak tanggung-tanggung, anaknya pun dikorbankan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ngakunya cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Baik kita ini dari golongan ustadznya, dari golongan kiai, dari golongan habib, ngakuin cinta Nabi. Yuk kita bikin maulid Nabi. Yuk kita bikin ini dan itu, siarin agama. Ayo kalau memang kita mau siar agama, jadikan tenaga kita berjuang buat agama. Jadikan ilmu kita berjuang buat agama. Bukan kita nyari duit dari agama, saudara. Betul? Jangan jadikan agama itu tempat kita nyari duit, saudara. Kita belajar dari Sayyidul Walid Al-Habib Husain Ibn Mustafa Al-Bahar. Beliau memperjuangkan agama, harta beliau tiap hari buat agama, saudara. Buat bangun majelis, nggak bikin proposal, saudara. Betul? Duit beliau. Dari murid-murid beliau bangun nih. Maka saya katakan kalau Sayyidul Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar ini pengen kaya, udah kaya dari dulu, saudara. Tiba mobil Pajero mah kecil. Sehari beliau bisa ngeluarin duit jutaan. Berjuang buat agama, bukan mencari makan dari agama, tetapi duit makannya buat agama. Jadi umat Nabi, kalau anda kata cinta, ini beda orang berilmu, orang nggak berilmu beda, saudara. Kalau orang berilmu tahu hukum, makanya amal ini harus dijalankan. Ilmu yang kita punya jadi amal yang terbaik. Nanti ada ustadz, ada kiai yang bangkrut, saudara. Ada ustadz, ada kiai bangkrut di yaumul qiyamah. Coba buka di dalam kitab Dua Ilmu. Itu jelas-jelas Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya tuh, dia buka tuh kitab bahwa nanti ada ulama ahli ilmu yang bangkrut di yaumul qiyamah. Kenapa? Ketika dia ceramah yang diharapin fulus. Ketika dia berjuang yang diharapin ceramah duitnya kurang di ngoceh. Tahlil nggak diamplopin dia Akhirnya apa? Allah bayar tuh di dunia sehingga di akhirat dia nggak punya apa-apa. Ketika dia datang di akhirat, ya Rabb aku dakwah, ya Rabb aku ngajar, ya Rabb aku mengamalkan ilmuku. Mana pahalanya sehingga aku ini nggak ada pahala daripada ilmuku? Kata Allah Ta'ala, lu bener ngajar, lu bener ceramah, lu bener dakwah, lu bener berjuang, tetapi ternyata perjuanganmu, dakwahmu, ngajarmu sudah dibayar di dunia. Di dunia udah dibayar. Pakai merahan, pakai biruan, sehingga di sana nanti ya mukhlis bangkrut deh, muflis deh, bangkrut, saudara. Makanya mari yang nggak punya ilmu belajar ilmu, yang nggak punya ilmu belajar ilmu, yang punya ilmu ajarin ilmu agar nanti kita itu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Jadikan hidupmu itu menjadi cerita yang baik ketika nanti engkau meninggal dunia.
Insya Allah kita nanti ketika meninggal dunia dalam husnul khatimah, dijadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, dan ketika kita meninggal dunia menjadi cerita baik untuk anak-anak dan cucu kita, sehingga tidak membuat malu ahli sanak kerabat kita. Semoga kita doakan juga orang-orang yang telah meninggal dunia daripada sahabat kerabat kita, dijadikan meninggalnya husnul khatimah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni segala dosanya, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa sadiqah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asrar al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Cukup sekian, wallahumma waffiq lana min tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.